Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah al-asran. Yuk kita ngaji lagi ya. Kita ngaji lagi fikih keseharian kita biar semakin tambah wawasan ilmu kita dan semoga kan menjadi ibadah bagi kita semuanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika di video sebelumnya saya menerangkan tentang membahas mandi ya. Nah, sekarang juga saya masih pengen menerangkan membahas tentang permasalahan mandi. Mandi apa? Mandi besar. Untuk permasalahan sekarang itu gimana nih kalau misalkan ada seorang mantan preman gitu ya. Aduh ini ngeri nih ada mantan preman. Mantan premannya ini dulunya senang bertato gitu ya, senang bertato tuh di badan-badannya tuh dikasih tato. Katanya biar apa? Katanya biar keren. Katanya kalau ditato katanya keren katanya dan nambah ganteng. Kalau menurut saya mah nambah apa ya? Aduh, nambah ngeri kayaknya. Nah, ceritanya sang preman tersebut itu taubat. Alhamdulillah taubat. Punya istri ya, kemudian punya istri. Nah, setelah preman tersebut berhubungan dengan istrinya, dia tahu kan bahwa setelah berhubungan itu harus melakukan mandi besar. Tetapi ketika mau melakukan mandi besar ngahuleng gitu ya si Pak preman teh, kenapa Pak ngahuleng gitu? Aku kalau misalkan mandi besar, tapi masih ada tato-tato gitu di badan aku, itu aku tuh mandi besarnya syah gak ya? Ada timbul nih pertanyaan seperti ini. Sehingga si bapak preman ini yang dulu mantan preman ini tuh ragu. Aku tuh mandi besarnya syah gak ya? Diterima oleh Allah gak ya? Sedangkan ada tato-tato gitu di tubuhku. Dan aku tuh pernah dengar katanya di pengajian, kalau ada tato di tubuh itu menghalangi akan melakukan wudhu ataupun melakukan mandi besar. Nah, ada timbul kan keraguan. Takut-takut mandi besarnya itu enggak syah. Maka sebetulnya itu gimana sih teh? Itu sebetulnya syah enggak? Orang yang bertato untuk melakukan wudhu ataupun untuk melakukan mandi besarnya. Nah, saya temukan di referensinya di kitab Bulughatul Talab ya, pada Sahifah 120. Saya bacakan sedikit referensinya. Di sini dikatakan qad taqarrara, teman-teman tetap annal washma, sesungguhnya washma itu adalah tato ya. Sesungguhnya tato itu haramun. Hukumnya itu adalah diharamkan. Nah, bagi orang yang senang bertato, tato itu adalah hukumnya apa? Haram. Wa fa'iluhu, dan orang yang mengerjakan tersebut, yang ditato tersebut itu asimun. Jelas, itu hukumnya adalah apa berarti? Berdosa. Yajibu alaihi taubatu, maka bagi orang yang pernah bertato, kalau ingin diampuni dosanya oleh Allah, maka wajib orang tersebut bertaubat kepada Allah ya, karena itu termasuk hal yang diharamkan, dosa itu hukumnya. Nah, lantas kemudian gimana dong? Wa izalatuhu, dan menghilangkan tato tersebut, malam yu'ati, selagi tidak menyakitkanlah, ila dararin, ataupun yang sampai memadaratkan kepada tubuhnya. Jadi bagi orang yang bertato, misalkan ingin taubat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kamu. Kalau misalkan tatonya itu sedikit, ya kecil sedikit, mampu gak kamu untuk menghilangkan tato tersebut? Mampu. Bisa menahan rasa sakitnya? Bisa. Ngemadaratkan gak ke badan kamu? Oh enggak ngemadaratkan. Artinya ya mungkin agak sedikit perih dikit, agak luka-luka dikit, tapi akan sembuh. Kata dokter nanti dengan sendirinya juga akan sembuh. Kalau hal itu bisa dilakukan, maka wajib dilakukanlah hal itu. Hilangkan dulu tatonya. Seperti itu. Wa illa, tetapi kalau misalkan menghilangkan tato itu
kita itu ketika menghilangkan itu gak bisa menahan rasa sakitnya. Karena ya tuh mau menahan rasa sakit gimana? Di tangannya penuh, sebelah sini penuh, suka ada kan yang ditato gitu ya, sampai ke muka-mukanya. Bahkan kalau misalkan dihilangkan tato-tatonya dari tubuhnya itu dikarenakan banyak, itu orang itu gak akan bisa menahan rasa sakitnya, saking sakitnya. Gak tahu itu proses menghilangkannya gimana, saya juga gak tahu, katanya sakit katanya ya. Dan bahkan kalau misalkan dihilangkan itu mengakibatkan madarat. Misalkan dikhawatirkan cacat anggota tubuhnya mungkin misalkan, aduh kata dokter ini karena tato kamu terlalu banyak di seluruh tubuh kamu, kalau dihilangkan itu mengakibatkan takut ada penyakit ke kulit misal, saya nggak ngerti deh, pokoknya memadaratkan aja ya. Nah maka kalau seperti itu maka kita enggak diwajibkan untuk menghilangkan tato-tatonya itu tersebut, maka cukup bertaubat saja kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kamu wahai orang yang bertato. Terus kemudian gimana nih teh tadi permasalahan untuk melakukan wudunya, mandi besar itu sah gak? Sedangkan kan masih ada tato. Wa yasihu, maka di sini dikatakan sah ma'ahu serta orang tersebut yang bertato tersebut gitu ya. Al-wudu'u untuk melakukan wudunya, wal ghuslu dan juga untuk melakukan mandi besarnya. Alasannya karena apa? Lidarurati. Alasan itu dikarenakan memadaratkan. Likaunihi, karena sesungguhnya tato tersebut dakhilal jildi, berada di dalam kulit, wal jildul multahimun alaihi, tetapi berada di luar daging. Jadi kenapa tato itu sebetulnya bisa menghalangi kepada air? Karena ya adanya di dalam kulit tetapi di luar daging, itu kan menjadikan alasannya ya. Jadi paham di sini ya, bagi wahai orang yang pernah bertato, segera bertaubatlah kamu kepada Allah. Jika memadaratkan untuk menghilangkannya tidak apa-apa, tidak dihilangkan juga, Allah akan tetap mengampuni dosa kamu, dan juga wudunya, juga mandi besarnya itu tetap dikatakan syah. Alasannya karena kalau terlalu banyak tatonya itu bisa memadaratkan kehadap tubuh kamu itu ya. Mudah-mudahan bisa semakin menambah wawasan ilmu untuk kita. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.